Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Sehat Ustaz? Alhamdulillah sehat. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesehatan dan keselamatan sehingga kita bisa untuk melaksanakan agenda kita pada hari ini. Dan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan kita kesehatan, maksudnya yang telah memperjuangkan Islam untuk kita semua sehingga kita bisa merasakan betapa indahnya Islam pada saat sekarang ini. Baik, untuk pemateri kita hari ini, jadinya Ustaz Raka Permana SH mengenai tujuan puasa. Dan beliau ini salah satu juga dari keanggotaan KSI dulunya, bisa dikatakan sebagai alumni KSI. Mungkin nanti Ustadz sebelum memberikan tausiahnya bisa memberikan kepada kita mungkin perkenalan sedikit ya, agar kita juga tahu mengenai Ustadz. Mungkin tidak lama-lama Ustadz, kita langsung saja mulai. Kepada Ustadz, waktu dan live-nya kita persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator telah memberikan kesempatan kepada kami untuk memberikan sedikit materi menjelang berbuka puasa pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Alhamdulillah, hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Baik, pengurus KSI dalam hal ini terkhusus bidang intelektual ya. Iya. Yang kami hormati, pertama marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat rahmat Allah kita bisa berkumpul melalui mungkin kita berkumpul melalui media online atau sosial media. Tapi insyaallah nilai-nilai yang kita terima insyaallah dari Allah sebagai forum pembahasan ibadah seputar puasa ya. Kemudian Nabi kita Muhammad, berkat perjuangan beliau kita bisa merasakan bagaimana setiap aspek-aspek kehidupan kita jalankan berdasarkan panduan yang ditinggalkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Baik, pertama kami ucapkan terima kasih sudah dilibatkan kepada kegiatan yang sangat bermanfaat ini, kegiatan yang membahas masalah keilmuan, khususnya mungkin masalah-masalah yang terkait dengan puasa atau bulan Ramadan. Baik, mungkin langsung saja. Pada kesempatan yang singkat ini mungkin akan kami bagi kepada 3 bagian saja. Kemudian yang pertama secara umum, bagaimana tujuan syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sebelum kita masuk kepada tujuan puasa itu, kita coba ulas sedikit bagaimana tujuan syariah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, makna ambil puasa itu dan ayat yang langsung mewajibkan puasa itu. Yang ketiga, mungkin secara khusus atau spesifik baru kita ulas bagaimana tujuan dari puasa tersebut. Hadirin yang kami hormati, Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariatnya itu bukan tanpa sebab. Allah memerintahkan sesuatu atau melarang sesuatu itu bukan tanpa tujuan. Mungkin sebagian yang lain mengatakannya atau mengistilahkannya kepada filsafat adalah tahu itu
Bagaimana di baliknya itu, apa tujuannya? Jadi setiap yang Allah turunkan itu, baik berupa larangan, perintah itu, maka dia ada tujuannya. Tidak lain dan tidak bukan tujuan yang diberikan akan dicapai oleh kita, ya, terkhusus kepada mukallaf. Ya. Mukallaf itu artinya orang yang telah dibebankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tujuannya hanya satu, yaitu untuk kemaslahatan. Kemaslahatan. Secara sederhana, kemaslahatan itu kita artikan dengan sesuatu yang dianggap kebaikan dan secara jelas atau secara terang benderang itu diterima oleh akal. Jadi syariat yang kita jalankan itu atau maslahah yang kita hendak capai itu mesti harus masuk akal. Bagaimana bentuknya maslahah itu? Yang pertama kita sebut dengan istilah jalbul manafi' atau jalbul manfa'ah. Jalbul manfa'ah itu adalah suatu memperoleh atau membawa kemanfaatan, kebaikan, yang kalau dilakukan dia akan mendapat merasakan secara langsung dampak positifnya atau secara tidak langsung merasakan dampak positifnya. Contoh, misalnya kita makan, minum, tidur, itu adalah jalbul manfa'ah yang secara langsung dapat kita rasakan manfaat. Setelah makan, kita kenyang. Setelah minum, kita terbebas dari rasa haus. Setelah tidur, kita terbebas dari rasa kantuk dan merasa segar. Nah, itu contoh-contoh yang langsung mendapatkan, merasakan manfaat yang dari yang kita perbuat tadi. Adapun yang secara tidak langsung, misalnya saat kita demam, kemudian kita minum obat. Obat itu boleh jadi terasa pahit. Ya. Sesuatu yang bermanfaat itu mungkin dia akan terasa pahit di awal, tetapi dia tidak langsung mendapatkan terasa apa manfaatnya. Boleh jadi beberapa hari, beberapa waktu kemudian dia baru terasa manfaatnya. Dengan izin Allah, kita disembuhkan oleh Allah setelah usaha kita meminum obat tersebut. Itu yang dimaksud dengan jalbul manafi'. Yang kedua, maslahah itu, ya, di maslahah itu dua saja. Yang pertama mendapatkan manfaat, yang kedua daf'ul mafasid. Daf'ul mafasid ini artinya, kalau secara letterlek ya, linguistik, artinya adalah menolak kerusakan. Sama dengan jalbul manfaat tadi, dia bisa langsung dirasakan manfaat, dampaknya, juga tidak secara langsung terasa manfaatnya. Misalnya alkohol atau khamar, ya. Pada alkohol atau khamar itu langsung keduanya dampaknya, secara langsung dan tidak langsung. Secara langsung, setelah kita minum alkohol atau khamar itu, dia akan menghilangkan akal. Secara tidak langsung, dia akan merusak organ-organ tubuh kita nanti. Setelah mungkin beberapa tahun kita membiasakan minum khamar atau alkohol itu, dampaknya mungkin akan terasa beberapa waktu jangka panjang. Itu yang disebut dengan maslahah. Di maslahah itu dua saja, ya, jalbul manfaah atau manafi', yang kedua daf'ul mafasid. Nah, jadi kalau dua itu, bagaimana kita mencari standar atau tolak ukur dari maslahah itu? Tiga dia. Yang pertama itu disebut sebagai daruriyah, yang kedua disebut sebagai hajiyah, yang ketiga disebut sebagai tahsiniyah. Mungkin bagi mahasiswa syariah itu tidak asing lagi, dan itu mesti dikuasai oleh
alumni mahasiswa Fakultas Syariah nanti. Doruriyah itu ada 5, hifzuddin, hifzun nafas, hifzul aqal, hifzul mal, dan hifzul nasal. Ya. Agama, menjaga jiwa, menjaga akal, kemudian menjaga harta, dan menjaga keturunan. Jadi masalah itu yang pertama doruriyah itu demi menjaga yang 5 itu. Ada juga ulama yang berpendapat bahwa menjaga jiwa itu lebih di atas daripada menjaga agama. Misalnya kita diancam dengan peristiwa orang, diancam dengan murtad, kita disuruh pindah agama, kemudian dia mengancam jiwa kita, maka menurut sebagian ulama itu tidak apa-apa kita berbohong. Nah, karena menahu keselamatan jiwa, ya, dengan kita berbohong. Menjaga agama dengan apa? Menjaga agama, ya, Allah menyuruh kita dengan cara rukun iman dan rukun Islam itu. Kita disuruh beriman kepada Allah, sampai seterusnya kepada qada dan qadar. Yang kedua, kita disuruh mengerjakan yang 5 itu, mulai dari syahadat sampai haji. Orang kalau mau dilihat Islamnya, lihat kepada yang 5, itu Islam. Orang kalau mau dilihat imannya, lihat kepada yang 6. Jadi belum tentu akhirnya dia Islam, nah, ternyata dia munafik, dia tidak beriman. Ya, kalau ukurannya Islam, ya kita lihat yang 5 itu secara zahir. Kalau yang iman, kita lihat secara batin. Itu menjaga agama. Menjaga jiwa. Ya, bagaimana Allah menyuruh kita menjaga jiwa? Wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Janganlah kamu menjatuhkan dirimu kepada kerusakan. Banyak dalilnya ya. La doror wala diror. Jangan memudaratkan diri sendiri dan orang lain. Wala taqtulu anfusakum. Janganlah engkau membunuh dirimu sendiri. Yang ketiga, tujuan Allah menurunkan syariat adalah menjaga akal. Nabi pernah mengungkapkan ya, akal itu lebih utama daripada agama. Mengapa? Contoh, kalau kita lihat orang gila, ya, apakah orang gila itu diwajibkan atasnya berpuasa, sholat, kayak haji? Tentu tidak. Karena berakal itu menjadi syarat wajib seseorang untuk menunaikan syariat, menunaikan ibadah. Makanya Nabi Muhammad, beliau mengungkapkan lebih dahulukan akal daripada. Bagaimana caranya yang menuntut ilmu ya? Talibul ilmi faridatan ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Kemudian menjaga harta, ya, harta seperti Allah melarang pencurian, ya, riba dan sebagainya. Kemudian yang terakhir menjaga keturunan. Apa cara Allah menjaga keturunan kita? Caranya dengan perkawinan yang sah. Itu dia hukum perkawinan. Baik, yang kedua ada namanya selain doruriyah tadi ada namanya tahsiniyah. Tahsiniyah ini tidak sampai derajat kepada doruriyah, tapi dia sifatnya hanya untuk memudahkan atau tidak menyulitkan. Seperti untuk menjaga akal, dibuatlah sekolah, ya. Andai kan tidak ada sekolah, orang juga bisa menuntut ilmu, tapi sekolah itu memudahkan kita untuk menuntut ilmu. Nah, itu hajiyah. Banyak bentuknya, cuman karena waktu kita terbatas, kita umum saja. Yang ketiga itu ada namanya hajiyah. Hajiyah ini adalah yang bersifat memperindah. Apa contohnya? Dalam beribadah, memperindah itu contohnya memakai wangi-wangian, berhias,
memakai pakaian rapi. Itu dia haji. Baik. Dari tujuan syariah yang kita ulas tadi, maka secara khusus beberapa nas ya menyebutkan tujuan diwajibkan puasa ini oleh Allah Subhanahu wa taala ada beberapa. Jadi tujuan puasa ini nanti tidak akan terlepas kaitannya dari doruriyah tadi, dari hajiah dan fasuniyah tadi, tidak terlepas dari itu. Baik. Hadirin yang kami hormati, Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam. Kita ambil kata asyam di sini. Asyam itu secara bahasa artinya imsak, ya, menahan. Kalau secara fikihnya itu imsakun nafsi anil mahzurati min tulu'il fajri ila ghasaqil lail, ya. Menahan dari sesuatu yang membatalkan puasa. Dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Jadi kira-kira apa tujuan puasa? Yang pertama adalah ikhlas. Kalau kita lihat fenomena hari ini, ya, semua perbuatan itu sebagian orang ya, sebagian kaum muslimin atau sebagian masyarakat itu pasti memerlukan pengakuan dari manusia. Lebih-lebih di waktu-waktu atau zaman sosial media hari ini yang penuh dengan keterbukaan informasi, maka kita mesti hati-hati. Keikhlasan ini menurut kami pribadi zaman sekarang ini sangat susah sekali dilihat. Karena setiap orang perbuatan, kemudian mereka posting, ya, kita tidak tahu niatnya, ya. Tetapi ada indikasi yang akan menjerumuskan orang kepada tidak ikhlas. Kata Imam Al-Ghazali, apa indikasi ikhlas itu? Ya? Jadi, coba kita lihat, kalau kita nanti setelah puasa ini, kita tidak memiliki indikasi ini, maka tidak tercapai tujuan puasa kita bulan puasa ini. Nah, indikasi yang pertama, pujian dan celaan itu baginya sama saja. Ketika orang memuji, dia biasa saja. Ketika orang mencela, dia juga biasa. Tidak berpengaruh baginya pujian atau celaan orang lain. Ya, karena sesuatu yang hebat atau sesuatu yang luar biasa itu justru adalah sesuatu yang biasa bagi orang itu. Jadi kalau kita mau melakukan perubahan atau sesuatu yang luar biasa, maka kita harus biasakan. Jadi ketika kita sudah nggak biasa satu perbuatan itu, maka kita berhasil mencapainya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, indikasi ikhlas itu adalah lupa dia akan perbuatan baiknya kepada orang lain. Ya. Jadi kalau dia, misalnya dia berbuat baik, menolong orang lain, kemudian dia tidak dihargai, maka dia tidak akan tersinggung. Tapi kalau misalnya dia sibuk ingin dihargai, sibuk ingin dihormati, maka tidak ada sifat ikhlas di dalam hati. Nah, itu indikasi yang kedua. Indikasi yang ketiga, dia tidak ingat atau dia tidak memperhatikan perbuatan baiknya itu nanti dibalas apa dengan orang lain. Ya, tentu saja ini dalam konteks ta'awun ya, bukan dalam konteks berlembaga, mengajar, tentu itu digaji, diupah ya. Tapi dalam konteks ta'awun, menolong orang itu, dia tidak ingat akan balasan. Dia tidak mengharapkan balasan dari orang lain. Itu menurut Imam Al-Ghazali itu ada 3 indikasi. Nah, hadirin yang kami hormati, puasa itu sangat melatih keikhlasan. Kenapa? Karena puasa ini bedanya dengan ibadah-ibadah yang lain adalah hanya Allah dan kita sendiri yang tahu. Bagaimana melihat orang berpuasa atau tidak? Kalau orang sholat bisa dilihat. Nah, orang ini sholat. Jadi dia bisa ria. Dia misalnya ingin dilihat orang, dia sholat ingin dilihat orang, dia bisa ria. Oke, saya ingin dilihat orang, saya ingin dipuji orang, maka saya sholat. Kalau
berpuasa ini bagaimana melihatkannya? Saya berpuasa, saya ingin dilihat orang. Bagaimana caranya? Orang tidak tahu kita berpuasa atau tidak. Nah, itu tujuan puasa yang pertama. Mungkin banyak tujuannya, kita ulas sedikit saja. Nah, yang kedua adalah sabar. Ya. Kalau kita lihat tayangan-tayangan televisi, sinetron, ya, sabar itu identik dengan lemah, ya. Padahal sabar itu secara bahasa artinya adalah tahan. Tahan itu ya kuat. Nah, jadi orang sabar itu adalah orang yang kuat. Nah, jadi jangan salah paham, ya. Seringkali orang mengartikan atau mendefinisikan kesuksesan itu dengan aktif seaktif-aktifnya. Padahal kesuksesan itu juga tergantung dengan cara orang menahan. Contoh, lisan. Dia menahan lisannya dari berkata yang tidak baik. Itu kan pasif. Dia tidak apa-apa. Dia tidak aktif. Dia menahan tangannya dari sesuatu yang buruk. Langkahnya kepada sesuatu yang tidak bermanfaat. Itu juga merupakan langkah-langkah kita untuk kesuksesan. Tidak hanya aktif saja, ya. Jadi kita harus perhatikan. Nah, sabar, ya. Sabar dalam meninggalkan perbuatan buruk, maka dia kuat dalam meninggalkan perbuatan tersebut. Sabar dalam melakukan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah, dia kuat melakukannya. Sabar terhadap sesuatu yang diterimanya sebagai takdir, dia kuat. Berarti sabar itu intinya kuat. Kemudian yang ketiga, memelihara fisik, ya, puasa ini. Jadi nanti kalau kita setelah bulan Ramadan ini tidak sabar, tidak tercapai tujuan puasa. Jadi indikasinya nanti di akhir Ramadan kita lihat apakah kita sudah mencapai yang tadi kita ulas. Kemudian fisik, jangankan yang halal dan yang haram, ya, halal dan thayyib saja kita dilarang selama bulan Ramadan. Yang keempat, mungkin ya, yang terakhir, yang keempat, kita jadi disiplin waktu. Apa? Bulan puasa inilah kita sangat-sangat disiplin dengan waktu. Coba kita lihat, berapa lama lagi imsak? Sekian menit lagi. Berapa lagi puasa? Sekian menit lagi. Sangat-sangat melatih kita untuk disiplin waktu. Baik, akhirul kalam, mudah-mudahan kita mencapai tujuan puasa yang diperintahkan oleh Allah kepada kita. Hendaknya tidak hanya lapar dan haus yang kita dapat, tetapi juga ada dampak positif, dan itu menjadi teraplikasi atau membudaya di kehidupan kita sehari-hari. Mungkin sekian, terima kasih banyak. Ya. Kami kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ustadz yang telah memberikan tausiahnya kepada kita semua. Nah, alhamdulillah untuk sesi pertanyaan mungkin kita tiadakan, ya, karena mengingat waktu sebentar lagi kita akan berbuka insyaallah. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz Raka yang telah bergabung dan memberikan ilmu kepada kami semua. Dan semoga yang hadir dan juga yang menyampaikan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi kami ucapkan kepada teman-teman semua yang telah bergabung, terima kasih atas partisipasinya. Dan kepada Ustadz Raka, terima kasih Ustadz telah memberikan ilmu kepada kita semua. Dan terima kasih juga kepada Kabit Intelektual yang sudah bergabung. Dan singkat saja karena sudah mau masuk waktu berbuka, ya, selamat berbuka kepada kita semua. Mohon maaf atas segala kesalahan. Sampai jumpa pada episode Kermas berikutnya. Terima kasih sekali lagi. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.